Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan iblis tanah tua, kembali ke sebuah pondok di mana Xiaoyan berada, nampak Xiaoyan hanya sendirian. Dalam kesendiriannya itu, Xiaoyan mengingat pertarungannya dengan iblis tanah tua dengan menggunakan api teratai pemusnahan. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, meskipun api teratai pemusnahan memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi aku belum menguasainya dengan baik. Dalam renungannya itu, Xiaoyan pun terus berpikir, meski bisa menjadi jurus andalan untuk menyelamatkan nyawa, tapi resikonya terlalu besar, gumamnya. Kalau saja Bai Tua dan Qian Tua tidak ikut campur, mungkin akademi dalam Jianan akan hancur. Itu membuat Xiaoyan pun menjadi marah akan kejadian itu. Untuk sejenak, Xiaoyan pun terdiam. Sebelum berangkat, aku harus meningkatkan kekuatan dengan cara tercepat dan stabil, agar lebih aman melakukan perjalanan ke dataran tengah, ucapnya. Tiba-tiba Xiaoyan pun teringat akan kitab keterampilan yang diberikan kakaknya, Xiaoli, lalu dia pun membukanya. Ini adalah sebuah keterampilan bertarung pedang, Six Joint Body Flowing Rulers. Setelah dibuka, Xiaoyan pun mulai mengamati isi dari keterampilan pedang itu. Namun tiba-tiba, Xiaoyan pun dibawa ke tempat sebuah dimensi yang lain. Xiaoyan pun merasa kaget dengan tempat itu, lalu dia pun mengamatinya. Ini adalah tanah jiwa pembuatan catatan, gumamnya. Xiaoyan pun semakin terkejut dengan ilustrasi penggunaan pedang di dalamnya. Tiba-tiba sebuah siluet pun mempraktekkan sebuah teknik pedang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan hanya memperhatikan beberapa teknik pedang yang ada di depannya itu. Ini adalah sebuah teknik pedang yang sangat kuat, baik bertahan atau menyerang. Dalam ilusi itu, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindar dari serangan teknik tersebut. Sebelum akhirnya Xiaoyan pun tersadar, seperti yang diharapkan dari teknik bertarung tingkat bumi menengah. Bisa-bisanya masih ada jejak jiwa dari pembuat catatannya. Entah itu meningkatkan kekuatan secara keseluruhan, atau melatih Six Joint Body Flowing Rulers. Semuanya butuh tempat untuk memiliki atribut api yang sangat murni. Tiba-tiba Xiaoyan pun tersenyum, menara pembakaran langit berkobar akan di dalam Jianan sangat cocok, gumamnya. Keesokan harinya di menara pembakaran langit berkobar, Ketua Sukian memberikan sebuah benda. Ini adalah poci pengumpulan api, ucapnya. Hanya jika memasukkan sedikit api jantung hati ke dalamnya, kemudian aktifkan dengan Do Cimu, maka bisa terus menimbulkan api jantung hati, ucap Ketua Sukian. Mendengarkan penjelasan dari Ketua Sukian, Xiaoyan pun menjadi senang. Ini sangat bagus sekali. Kalau begitu, setelah aku masuk menara, aku akan memasukkan sedikit sumber api, ucap Xiaoyan. Hei Xiaoyan, membagi sumber api jantung hati akan melukaimu. Kau harus mempertimbangkannya dengan baik-baik, ucap Ketua Sukian. Mendengarkan nasihat dari Ketua Sukian, Xiaoyan pun hanya bisa menangkupkan kedua tangannya. Api jantung hati milik Akademi Dalam Jianan. Aku mengembalikannya itu sudah menimbulkan banyak kerugian di Akademi Dalam Jianan, ucap Xiaoyan. Aku tentu saja berkewajiban untuk menghidupkan lagi menara pembakaran langit berkobar. Lalu Ketua Sukian pun mengajak Xiaoyan untuk memasuki ke dalam menara. Kekurangan senjata pelatihan bagus yaitu api jantung hati ini. Dalam langkahnya itu, Ketua Sukian pun menjelaskan kepada Xiaoyan kalau menara pembakaran langit berkobar tidak seramai yang sebelumnya. Ketua besar jangan takut, ucap Xiaoyan. Aku akan berusaha menciptakan api jantung hati tidak pernah habis untuk menara pembakaran langit berkobar, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan, Ketua Sukian pun menepuk bahu dari Xiaoyan. Lalu dia pun berkata, cukup usahakan saja, aku lebih mengkhawatirkan pelatihanmu kali ini, ucap Ketua Sukian. Dunia magma tidak setenang yang kau bayangkan. Perihal pelatihan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan jangan terburu-buru, ucap Ketua Sukian. Xiaoyan pun mendengar semua nasihat dari Ketua Sukian. Aku akan mengingat, tidak akan bertindak gegabah, ucapnya. Mendengar itu, Ketua Sukian pun menjadi senang. Baguslah kalau begitu, ayo ikut aku ke lantai paling dasar dari menara pembakaran langit berkobar, ucapnya. Akhirnya Ketua Sukian dan Xiaoyan pun sampai di lantai dasar menara pembakaran langit berkobar. Ada sebuah gerbang besar di hadapan keduanya. Dengan kekuatannya, Ketua Sukian pun mencoba untuk membuka gerbang itu. Setelah dibuka, energi panas pun keluar dari dalam gerbang itu. Sejenak, Ketua Sukian pun terpengaruh oleh energi panas yang dikeluarkannya. Energi atribut api di sini saja sudah sepanas ini, ucapnya. Aku tidak tahu betapa menakutkannya dunia magma ini. Apakah kau yakin ingin berlatih di sana? Ucap Ketua Sukian bertanya kepada Xiaoyan. Ketua besar jangan khawatir. Aku dilindungi oleh api surgawi. Api biasa tidak perlu ditakutkan, ucap Xiaoyan. Lagi pula, yang kubutuhkan adalah energi api yang membara ini, ucapnya. Di sisi yang lain, Ketua Sukian hanya bisa menghela napas. Kau benar-benar seperti monster, ucapnya. Akhirnya keduanya pun melangkahkan kakinya menuju sebuah labirin di mana ada sebuah segel yang menuju ke dunia magma. Untuk sejenak, Ketua Sukian dan Xiaoyan pun memandangi sebuah segel penutup dunia magma. Aku memang datang ke tempat yang benar. Energi atribut api di sini masih sekuat sebelumnya. Kurasa setelah berlatih beberapa saat, kekuatanku pasti bisa meningkat dengan pesat, ucap Xiaoyan. Karena kau yakin bisa berlatih di sini, aku tidak akan menghentikanmu lagi, ucap Ketua Sukian.
Namun jika terjadi sesuatu, kirimkan sinyal kepadaku. Aku akan turun untuk menyelamatkanmu, ucap Ketua Sukian. Aku sudah mengingatnya, ucap Xiaoyan sambil menakupkan kedua tangannya. Ketua Sukian pun melambaikan lengannya, dan pintu segel ke dunia magma pun akhirnya terbuka. Akibat pintu segel menuju ke dunia magma membuat energi panas keluar sehingga Ketua Sukian pun tidak bisa menahannya. Lalu dia pun memerintahkan kepada Xiaoyan untuk memasukinya. Segera setelah mendengar perintah dari Ketua Sukian, Xiaoyan pun lalu memasuki dunia magma. Kenapa aku merasa seperti dipanggil secara misterius? Apakah memang ada sesuatu di bawah yang ada hubungannya denganku? Umam Xiaoyan. Akhirnya, Xiaoyan pun sampai di dasar dunia magma. Lalu dia pun memperhatikan keadaan di sekitarnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mulai mengamati keadaan di sekitarnya. Nampak magma yang melonjak-lonjak dari dasar dunia magma. Sebelum memusatkan pelatihan, terlebih dahulu Xiaoyan pun mencari tempat yang nyaman untuk tempatnya bersemedi. Dia pun bergumam, dunia magma ini masih sama seperti sebelum aku pergi waktu itu. Sama sekali tidak ada aura kehidupan di sini. Aku perasaan depresi di mana-mana. Setelah berlama-lama mengamati tempat itu, akhirnya Xiaoyan pun turun ke dasar dunia magma. Lalu dia pun bersiap untuk berkultivasi. Dengan menyilangkan kedua kakinya, lalu Xiaoyan pun membuka sebuah kitab keterampilan di balik cincin penyimpanannya. Lalu dia pun mengamati keterampilan itu. Ini adalah sebuah keterampilan Six Joint Body Flowing Rulers, gabungan penyerangan dan pertahanan. Maju bisa menyerang, mundur bisa bertahan. Ruler teknik terbagi menjadi 3 bagian: Splitting Fire, Body Flowing Fire, Six Joint Fire. Ada kemungkinan jika kiat suatu hari mencapai gabungan penyerangan dan pertahanan dengan tingkatan yang sama, tidak ada yang bisa mendekatinya, umam Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah pil penyembuhan. Tidak kusangka energi ini begitu dominan. Untung saja aku ada persiapan, umam Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mulai berlatih teknik Six Joint Flowing Rulers. Dengan kekuatannya, dia pun mencoba teknik-teknik terbaru dari keterampilan pedang yang baru ini. Beberapa kali Xiaoyan pun mencoba untuk menebaskan suan besarnya ke arah dunia magma. Begitu ditebaskan, keluarlah sebuah pilar cahaya api dari balik suan besarnya menuju dunia magma. Xiaoyan pun mulai mempraktekkan keterampilan ini, menggabungkan antara pertahanan dan penyerangan. Sungguh di luar normal pelatihan Xiaoyan ini, bagaimana tidak dia berlatih di dunia magma yang sangat panas. Sekilas Xiaoyan pun nampak diikuti oleh gelombang magma yang sangat dahsyat di belakangnya. Xiaoyan pun mencoba untuk mengendalikannya. Namun ketika Xiaoyan akan mengendalikannya, tiba-tiba sesuatu terjadi di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Gumam Xiaoyan. Dia pun merasa panik dengan kejadian itu. Dalam kepanikannya itu, Xiaoyan pun mencoba menjauhi gulungan lava api yang mendekatinya. Dari kejauhan, Xiaoyan pun mencoba menakis lava yang akan menerjangnya dengan suan besarnya. Xiaoyan menarik suan besar dengan 2 telapak tangannya dan menariknya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tiba-tiba Xiaoyan pun berteriak keras, "Splitting Fire," ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba suan besar milik Xiaoyan pun berubah dan beberapa avatar pun keluar dari balik tubuh Xiaoyan. Beberapa avatar yang membawa suan besar itu pun langsung melesat menuju ombak magma dan memecahkannya. Seketika dinding magma yang cukup besar itu pun hancur di hadapan Xiaoyan oleh teknik Splitter Fire. Setelah melakukan teknik pertarungan pedang, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk beristirahat. Nampak dia sangat kelelahan dengan teknik pedang itu. Dalam hatinya, Xiaoyan pun merasa senang dengan teknik yang didapatkannya itu. Lalu dia pun berkata, Six Joint Body Flowing Rulers ini memang sangat luar biasa. Meskipun aku tidak dapat memahami sepenuhnya, tapi sudah bagus jika ada sedikit hasil, gumam Xiaoyan. Di sela kebahagiaan itu, tiba-tiba Xiaoyan pun terkejut dengan rasa sakit di dadanya. Dia pun tidak bisa menahan rasa sakit itu. Untuk sejenak, Xiaoyan pun hanya bisa tertunduk menahan rasa sakit yang dideritanya. Sebenarnya ada apa di bawah ini? Gumam Xiaoyan. Kenapa api jantung hati bisa bereaksi sebesar ini? Dengan kejadian itu, Xiaoyan pun semakin penasaran dengan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Dia pun mengepalkan tangannya dan berusaha untuk mengamatinya. Kali ini aku ambil resiko 1 kali. Kalau tidak, aku akan terus merasa tidak tenang, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun melemparkan suan besarnya ke sebuah dinding di dunia magma. Suan besar yang tertancap di dinding gua dialiri doci Xiaoyan. Nanti aku akan menggunakanmu sebagai petunjuk jalan, ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun menyelimuti tubuhnya dengan api surgawi dan segera melesat menuju dasar benua magma. Akhirnya, Xiaoyan pun terjun ke lautan magma yang berada di dasar dunia magma. Sedangkan suan besar yang tertancap di dinding gua sebagai petunjuk untuk jalan pulang Xiaoyan. Xiaoyan pun semakin dalam menuju bawah magma. Di dalam lautan magma yang sangat luas dan panas, Xiaoyan pun mengamati keadaan di sekitarnya. Xiaoyan pun mulai menganalisa tempat itu dengan seksama. Lalu dia pun berkata, meski tempat ini berada di bawah Akademi Dalam Jianan, takutnya bahkan ketua besar Sukian juga tidak memahami dunia magma ini.
gumamnya. Untuk mencari tahu sesuatu, akhirnya Xion pun melemparkan api surgawi ke dasar dunia magma yang paling dalam. Setelah melemparkan api surgawi ke dasar, Xion pun semakin terkejut karena tidak ada reaksi apapun. Ternyata memang ada keanehan di bawah ini, ucap Xion. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, lalu Xion pun melesat menuju dasar dunia magma. Tanpa diketahui Xion, beberapa sosok pun muncul. Aku sudah menyelam begitu lama tapi belum melihat ujungnya, ucap Xion. Sepertinya petualangan kali ini memang agak terburu-buru. Semakin dalam Xion berenang di lautan magma, nampak ada beberapa hal yang aneh. Dia pun semakin melesat menuju api surgawi yang ia lemparkan. Tidak ada yang aneh di sini. Namun aku merasakan ada panggilan yang tidak jelas itu. Apa benar berasal dari sini? Gumamnya. Untuk sejenak, Xion pun menghentikan perjalanannya dan mengamati sosok api surgawi yang ia lemparkan itu. Api surgawi itu pun melayang menuju dasar yang tanpa tepi. Dari kejauhan, tiba-tiba Xion pun melihat sebuah celah spasial. Rupanya celah spasial itu menuntun api surgawi yang dilemparkan Xion untuk memasukinya. Xion pun semakin penasaran. Ternyata orang yang bisa menciptakan gambaran ini ada di dalam magma, bukan sesuatu yang bisa kulawan sekarang. Mungkin melarikan diri adalah hal yang paling bijaksana, gumam Xion. Tapi bagaimana aku bisa tenang jika tidak mencari tahunya, ucap Xion. Dengan penuh keraguan, Xion pun mengamati celah spasial yang terbuka di hadapannya. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, akhirnya Xion pun melesat menuju pintu ruang spasial. Namun ketika Xion akan memasuki pintu spasial, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah serangan yang mendadak. Xion pun berhasil menghindari serangan itu dengan langkah 3000 petirnya. Tiba-tiba Xion pun dikejutkan oleh sesosok yang muncul di hadapannya. Xion pun semakin terkejut dengan sosok itu. Ternyata dia bukan manusia, ucap Xion. Akhirnya sosok itu pun muncul di hadapan Xion. Seekor monster kadal api raksasa. Nampaknya kemunculan Xion di dunia magma membuat kadal api raksasa itu menjadi marah, lalu dia pun mengeluarkan suara sonik. Tak lama kemudian, setelah suara sonik itu, tiba-tiba kadal api raksasa itu pun langsung melesat menyerang Xion dengan rahangnya. Xion pun bersiap dengan api surgawi. Cari mati kau, ucap Xion. Menerima perlawanan dari Xion, kadal api raksasa itu pun semakin murka kepada Xion, lalu dia pun bergegas untuk menyerang kembali Xion. Tiba-tiba, mulut kadal api raksasa itu pun terbuka dan mengeluarkan sebuah pilar cahaya dan menembak ke arah Xion. Melihat serangan dari kadal api raksasa itu, Xion pun mencoba untuk menghindarinya dan menahan api raksasa itu. Tahu kalau Xion dapat menghalau serangannya, kadal api raksasa itu pun beralih posisi dan mencoba untuk menyerang kembali. Lalu kadal api raksasa itu pun kembali menyerang Xion dengan beberapa tembakan di dalam mulutnya. Tembakan-tembakan itu pun dihindari Xion dengan langkah 3000 petirnya. Setelah menghindari serangan dari kadal api raksasa, Xion pun mencoba untuk mengelabuinya. Tiba-tiba, kadal api raksasa itu pun merasa bingung. Dalam kebingungannya itu, kadal api raksasa dikejutkan oleh serangan Xion dari arah belakang. Otadik Smash pun diarahkan Xion dan menghancurkan tubuh dari kadal api raksasa. Akhirnya, kadal api raksasa itu pun mati di tangan Xion. Begitu kadal api raksasa itu mati, tiba-tiba inti iblis pun muncul di hadapan Xion. Lalu Xion pun mengambil inti iblis yang ada di hadapannya dan mengamatinya. Ini pasti sesuatu mirip inti iblis, ucap Xion. Ini adalah suplemen langka bagi orang yang melatih atribut api, ucapnya. Di sela mengamati inti iblis yang ada di depannya, tiba-tiba Xion pun dikejutkan oleh beberapa serangan ke arahnya. Xion pun semakin terkejut manakala beberapa ekor dari kadal api raksasa bergegas menuju ke arahnya. Mereka menuju ke arah Xion dari 4 penjuru. Xion pun terkepung. Akhirnya Xion pun dalam keadaan kritis, di mana 4 penjuru telah dikepung oleh monster kadal api raksasa. Xion pun mulai mengamati 4 penjuru yang dijaga oleh kadal api raksasa. Keempat kadal api raksasa itu sama kuatnya dengan kadal api raksasa yang dibunuh sebelumnya oleh Xion. Mereka sepertinya dipanggil oleh manusia kadal sebelumnya. Karena posisi yang tidak menguntungkan, akhirnya Xion pun berniat untuk menghadapi kadal api raksasa dari 4 penjuru. Dengan antisipasi, Xion pun melirik waspada kepada kadal api raksasa itu. Akhirnya, beberapa kadal api raksasa itu pun melesat menyerang Xion dari 4 penjuru. Menghadapi serangan sporadis dari kadal api raksasa 4 penjuru, Xion pun tidak panik. Dia pun mengeluarkan teknik api surgawi. Xion pun berusaha menghindar dari beberapa serangan kadal api raksasa yang berusaha untuk menerkamnya. Mengetahui kalau Xion dapat lolos dari serangan itu, kadal api raksasa itu pun semakin murka dan menyerang Xion dengan secara sporadis. Xion pun dikejar kemanapun ia pergi. Keempat kadal api raksasa itu pun mengikuti. Dasar keras kepala. Jika memanggil lebih banyak, takutnya aku juga tidak bisa melawan, ucap Xion. Dalam pelariannya itu, Xion pun berusaha untuk menghindari serangan dari kadal api raksasa yang berusaha untuk membunuhnya. Dalam satu kesempatan, Xion pun melakukan serangan balik dengan kekuatan Otadik Smash-nya. Beberapa monster kadal api raksasa itu pun dihantam oleh Xion. Xion pun semakin gelisah melawan kumpulan dari kadal api raksasa. Dia pun berusaha untuk melarikan diri keluar dari dunia magma.
Namun Xiaoyan pun semakin terkejut karena dunia magma ini telah disegel sehingga dia tidak bisa keluar. Karena tidak bisa keluar dari dunia magma, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan diri untuk tidak berlari dari kejaran kadal api raksasa. Dalam keputusasaan, Xiaoyan pun semakin terkejut manakala kadal api raksasa yang datang ke tempat itu semakin banyak. Xiaoyan pun mengamati sosok kadal api raksasa yang berada di posisi tengah. Mungkinkah itu adalah pemimpinnya? Kumpulan kadal api raksasa itu pun mengamati Xiaoyan yang tidak bisa bergerak karena terkepung oleh kepungan kadal api raksasa. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk mencari celah, dapat berupaya untuk melarikan diri. Karena tidak dapat melarikan diri, akhirnya Xiaoyan pun harus menghadapi kumpulan dari kadal api raksasa. Kadal api raksasa itu pun menyerang Xiaoyan dari berbagai arah. Dengan sekuat tenaga, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindari serangan dari kadal api raksasa dan sesekali menyerang kadal api raksasa dengan tendangan mautnya. Berbalik sedikit saja, Xiaoyan pun harus menghadapi serangan tajam dari rahang kadal api raksasa. Dia pun berusaha untuk menahannya. Melihat Xiaoyan yang tidak dapat ditangkap, kadal api raksasa itu pun semakin murka, lalu dia pun mengeluarkan suara sonik. Suara sonik yang dikeluarkan oleh beberapa kadal api raksasa itu mempengaruhi Xiaoyan. Xiaoyan pun sempat shock. Mereka sangat menggangguku, harus segera pergi, ucap Xiaoyan. Di sela ucapannya itu, tiba-tiba beberapa pilar cahaya tembakan pun langsung mengarah ke arah Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindari serangan dari pilar api itu. Namun serangan pilar api yang dikeluarkan oleh beberapa kadal api raksasa itu pun semakin brutal. Xiaoyan pun mulai mengamati sosok pemimpin kadal api raksasa yang berada di tengah. Dia pun berniat untuk membunuhnya. Harus membunuhnya terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Dengan langkah 3000 petirnya, Xiaoyan pun melesat untuk mendekati pemimpin dari kadal api raksasa dan berusaha untuk membunuhnya. Dengan gerakan langkah 3000 petirnya, akhirnya Xiaoyan pun bisa mengelabui pemimpin dari kadal api raksasa. Adu pukulan pun terjadi. Ketika dua pukulan terbentur, riak energi pun menerjang beberapa kadal api raksasa sehingga mereka menjauh. Dan pukulan Otalic Smash pun menghajar pemimpin dari kadal api raksasa. Seketika, pemimpin kadal api raksasa yang menerima pukulan Otalic Smash dari Xiaoyan hancur seketika dan meninggalkan inti iblis di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu dia pun memasukkan inti iblis ke dalam cincinnya. Melihat pemimpinnya telah terbunuh di tangan Xiaoyan, membuat para kadal api raksasa itu pun semakin murka dan geram kepada Xiaoyan. Mereka pun berusaha untuk membunuh Xiaoyan. Gawat, umam Xiaoyan. Dia pun berusaha untuk menghindari serangan itu dengan langkah 3000 petirnya. Xiaoyan pun berusaha melarikan diri dengan langkah 3000 petirnya. Di belakang Xiaoyan, beberapa monster dari kadal api raksasa mengejarnya. Xiaoyan pun melesat sekuat tenaga, menghindari pengajaran dan penyerangan dari kadal api raksasa. Dalam pelariannya itu, akhirnya Xiaoyan pun menemukan sebuah pintu celah spasial. Namun ketika Xiaoyan berusaha untuk mendekati pintu celah spasial, tiba-tiba dadanya merasa sakit. Sebaiknya aku bersembunyi dulu, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berhasil memasuki pintu celah spasial, beberapa ekor kadal api raksasa pun muncul. Mereka mencari tahu keberadaan Xiaoyan. Mengetahui kalau Xiaoyan telah menghilang, beberapa kelompok dari kadal api raksasa itu pun mencurigai kalau Xiaoyan telah memasuki pintu ruang spasial. Karena tidak dapat menemukan keberadaan dari Xiaoyan, akhirnya sekelompok kadal api raksasa itu pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu, pintu celah spasial pun menghilang, dan sosok Xiaoyan pun muncul di sebuah tempat. Begitu sampai di sebuah tempat yang asing, Xiaoyan pun merasa kaget. Lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. Nampak beberapa kabut dan bebatuan yang ada di depannya, berbeda dengan dunia magma. Tiba-tiba, Xiaoyan pun terkejut dengan sosok kerangka dan api surgawi yang menggantung. Melihat api surgawi yang menggantung, Xiaoyan pun semakin penasaran. Ini adalah api surgawi, ucap Xiaoyan.